Dan ini pertemuan ketiga ya. Oke, semua pintar-pintar. Wow. Dan saat ini sebelum kita melakukan semua aktivitas kita seperti biasanya, kita bagaimana? Kita memuji Tuhan dan membaca Alkitab. Oke, pada saat ini ada yang mau memimpin kita dalam pujian? Oke, masih malu-malu ya. Oke, minggu-minggu ke depan harus ada yang berani ya. Oke. Saat ini kita mau bernyanyi Ku Mau Cinta Yesus. 3, ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita membuka Alkitab dari Roma. Ya, coba buka Alkitabnya dari Roma 6 ayat 1 sampai 6. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, sehingga pada saat ini kami bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini lagi. Tuhan, berkati anak-anak di tempat ini, berikan mereka kepintaran, kepandaian, sehingga mereka bisa mengerti pengajaran dan pelajaran yang akan disampaikan pada hari ini. Berkati juga guru yang akan menyampaikan materi ini, Tuhan, supaya dia bisa memberi pengajaran yang baik kepada anak-anak di kelas ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak semua yang dikasihi Tuhan, yang cantik-cantik dan manis-manis, pada saat ini kita masuk dalam materi pokok kita di pertemuan ketiga ini, yaitu
Nah, yang menjadi pelajaran kita pada hari ini itu baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus, seperti yang telah kita baca di Roma pasal 6 ayat 1 sampai 6 tadi. Nah, anak-anak, siapa yang sudah dibaptis di tempat ini? Ya, oke ya, pasti ada yang dibaptis pas kecil dan ada yang masih belum dibaptis. Oke, baptisan itu artinya apa? Pernah melihat anak-anak yang dibaptis di gereja? Ya, pernah ya. Nah, baptisan yaitu membasuh tubuh dan jiwa kita dari gaya atau cara hidup yang lama menjadi gaya dan cara hidup yang baru, yaitu hidup menurut Kristus. Nah, anak-anak yang sudah dibaptis artinya kita dibaptis supaya bersatu dengan Kristus. Nah, anak-anak, ya, di tempat ini, dalam hidup baru ini, kita dibebaskan dari perhambaan dosa. Ya, dalam beberapa minggu yang lalu, Ibu telah menjelaskan arti dosa. Ya, siapa yang tahu arti dosa itu apa? Nah, arti dosa itu yaitu menjadi Tuhan dan Tuhan di dalam diri sendiri. Ya, benar ya. Jadi ketika anak-anak atau orang dewasa dibaptis, artinya kita sudah bersatu dengan Kristus. Ya, kita dibebaskan dari perhambaan dosa. Ya. Kenapa Yesus Kristus bisa bersatu dengan kita? Melalui apa? Ya, melalui apa kita dengan Kristus bersatu? Yaitu melalui apa ini? Ya, melalui salib Kristus. Jadi anak-anak di tempat ini, baptisan itu artinya kita bersatu dengan Tuhan, dan ketika cara Tuhan mempersatukan kita yaitu melalui anaknya yang tunggal yang sudah menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dia rela mati, dia dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Nah, melalui baptisan, kehidupan lama kita atau kehidupan yang penuh dosa, ya, diperbaharui atau dikuburkan karena ada baptisan. Artinya kita menjadi hidup baru di dalam Kristus. Nah, apa pertanyaan? Ada pertanyaan mengatakan, anak-anak yang lain mengatakan, apakah baptisan merupakan jaminan untuk masuk surga? Ya. Nah, baptisan, ya, keselamatan atau
ya, tentang baptisan yang sebenarnya, baptisan selam atau baptisan percik. Yang mana yang lebih bagusnya? Ya. Tapi pada hari ini Ibu menjelaskan bahwa baptisan percik dan baptisan selam sama. Ya. Sama. Artinya sama. Ya. Di ayat 6 mengatakan tadi, ya, Roma pasal 6 ayat 1 sampai 6, ya. Kristus telah mati untuk dosa-dosa manusia. Ya. Jadi anak-anak, Tuhan Yesus juga sudah menjelaskan bahwa anak-anak itu, ya, datang kepada Tuhan Yesus sama baptisan selam dan baptisan percik. Ya. Kalau kita lihat baptisan selam ditenggelamkan di air, kemudian baptisan percik yaitu seperti yang anak-anak yang lain yang sudah ketahui. Nah, jadi anak-anak, pada hari ini kita sudah mempelajari apa artinya baptisan. Ya, baptisan itu yaitu untuk mempersatukan kita kepada Kristus Yesus. Nah, demikian saja untuk pelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak di tempat ini mengerti bahwa baptisan itu tidak ada bedanya, baptisan selam dan baptisan percik. Oke ya. Kita sama-sama berdoa supaya anak-anak di tempat ini diberikan hikmat oleh Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami sudah menyelesaikan pelajaran kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kami bisa belajar kembali di minggu depan. Dan pada saat ini kami sudah belajar, kiranya Tuhan memberkati anak-anak di tempat ini sehingga mereka cita-cita mereka tercapai. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan.